Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Dua partai sempalan koalisi Indonesia Bersatu Golkar dan PAN hari ini berpindah kapal koalisi dengan mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Artinya seluruh parpol parlemen sudah punya sikapnya masing-masing di pemilu 2024 mendatang. Pertanyaannya, betulkah ada tangan Jokowi di balik sikap politik Golkar dan PAN hari ini? Dan bagaimana dampaknya terhadap peta kompetisi di Pilpres mendatang? Kita akan diskusikan bersama dengan Ketua DPP Partai Golkar Aceh Hasan Syadzili, Sekjen Partai Amanat Nasional Edi Suparno, kemudian analis politik Carta Politika Yunarto Wijaya, dan juga kami masih menunggu Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti sudah bergabung. Oke, sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Selamat malam Kang Aceh, Pak Edi, Bang Ray, Mas Toto. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung beramai-ramai malam hari ini ya. Saya ke Kang Aceh terlebih dahulu. Kang Aceh, kalau kita melihat bergabungnya Golkar di koalisi KKIR sampai dengan saat ini namanya masih belum berubah ya. Golkar melihat seberapa besar kemudian peluang Erlangga ini untuk menjadi bacawa pres mendampingi Prabowo di pemilu 2024? Ya, pertama saya harus sampaikan bahwa bergabungnya Partai Golkar ke dukungannya terhadap Pak Prabowo Subianto tentu bukan tiba-tiba ya, tetapi sudah melalui proses yang cukup panjang sesungguhnya. Karena Pak Erlangga sebagai Menko Perekonomian dan juga sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang menjadi pendukung pemerintahan Presiden Jokowi Kiai Ma'ruf ini telah melakukan pembicaraan secara intensif ya, dan ujungnya tentu kita bisa lihat sendiri bahwa hari ini Partai Golkar telah melabuhkan dukungannya terhadap Prabowo Subianto. Nah, yang perlu kami tegaskan bahwa proses bergabungnya Pak Erlangga sesungguhnya merupakan bagian dari mandat yang diberikan oleh partai kepada Pak Erlangga untuk melakukan komunikasi politik dan menentukan dukungan kita kepada Pak Prabowo Subianto. Nah, terkait dengan cawapres, calon wakil presiden, tentu karena kita masih baru menyatakan dukungan, ya sebagai kader partai tentu kita ekspektasinya dan harapannya tentu Pak Erlangga ya sebagai cawapres. Tapi kan kita juga tahu bahwa masing-masing partai politik di dalam koalisi ini memiliki proposal masing-masing ya. Jadi tentu yang akan kita bahas bersama sekarang ini adalah bagaimana menentukan mekanisme kerjasama tersebut, dan itu dibahas secara bersama-sama antara keempat partai, dan bisa jadi ya kita harapkan juga karena tadi juga disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa koalisi ini masih sangat terbuka untuk bergabungnya partai-partai yang lain. Tentu kami mengikuti apa yang menjadi kesepakatan bersama tentang mekanisme kerjasama di antara empat partai ini. Ya, berekspektasi nama Erlangga Hartarto tetap menjadi cawapres Prabowo Subianto, Kang Aceh. Ya. Masih ada ekspektasi itu. Tetapi pertanyaan saya adalah seberapa besar peluang yang dilihat oleh Partai Golkar Erlangga ini bisa jadi cawapres dari sosok Prabowo Subianto? Ya, peluangnya saya kira terbuka ya. Karena kita tahu bahwa ya tentu proposal yang kami ajukan bahwa kami menginginkan tadi disampaikan pidatonya Pak Erlangga pada saat memberikan dukungan. Beliau menyampaikan bahwa ada berbagai agenda-agenda yang sangat penting terkait dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi ya, terkait dengan bonus demografi, hingga soal bagaimana kita menjadi high income country gitu. Nah, tentu apa yang disampaikan oleh kami tentu ini bagian hal yang tentu sangat relevan kaitannya dengan kapasitas ya, kemampuan, kompetensi, serta hal yang sifatnya teknokratis yang dimiliki oleh Ketua Umum kami Pak Erlangga Hartarto.
Tapi Baik. tentu sekali lagi ini semua kalau ditanya peluang saya kira semua memiliki peluang yang sama ya. Tinggal Oke, nanti baik. kita duduk bersama, para ketua umum ini duduk bersama untuk menentukan siapa yang Oke, memiliki potensi baik. untuk menjadi calon wakil presiden gitu. Akan duduk bersama untuk merumuskan siapa yang akan mendampingi Pak Prabowo di pemilu 2024. Saya ke Pak Edi. Sebelumnya PAN ini kan mendorong nama Erick Thohir ke Ganjar dan juga Prabowo. Nah, ketika hari ini PAN mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto, apakah berarti PAN membaca peluang Erick Thohir untuk menjadi cawapres lebih besar ke Prabowo, atau bahkan sudah pasti nih Erick Thohir pasti akan menjadi wakilnya Pak Prabowo? Ya, terima kasih. Pertama, mungkin yang perlu saya sampaikan, secara historis, PAN itu adalah partai yang mungkin saat ini punya perjalanan yang paling panjang dengan Pak Prabowo. Kita mengusung Pak Prabowo dalam Pilpres 2014, 2019, dan sekarang di Pilpres 2024. Jadi kita sudah dalam tahap di mana Pak Zulkifli Hasan mengistilahkan kita tuntaskan perjuangan bersama-sama Pak Prabowo di tahun 2024. Ini adalah salah satu tekad kita untuk kita memenangkan Pak Prabowo Subianto di tahun 2024. Nah, mengenai masalah pemilihan cawapres, memang dari awal kita telah menetapkan Pak Erick Thohir sebagai cawapres pilihan Partai Amanat Nasional. Tentu hal ini telah kami komunikasikan dengan Pak Prabowo Subianto, sudah kami komunikasikan juga secara umum kepada publik, ya, dan sudah diketahui. Tetapi ketika kita hari ini bergabung di dalam sebuah koalisi yang isinya adalah 4 partai mengusung Pak Prabowo Subianto, nah tentu kita sepakat untuk membahas ini. Dan ini sudah disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa saya akan membahasnya dengan semua pimpinan partai politik yang ada di dalam koalisi kita. Nah, artinya bahwa kita akan mencari forum di mana musyawarah mufakat menjadi tujuan utamanya untuk menetapkan siapa calon wakil presidennya. Dan kami berharap bahwa forum yang nanti akan dibentuk bersama-sama membahas siapa yang akan menjadi kandidat cawapres yang paling tepat mendampingi Pak Prabowo di Pilpres 2024 itu bisa disepakati bersama-sama dengan suara yang bulat. Itu adalah target kami bersama-sama. Oke, baik. Saya ke Mas Toto deh. Banyak pihak menilai bahwa bergabungnya Golkar dan PAN ke Pak Prabowo Subianto mendukungnya sebagai baca pres di pemilu 2024 ini ada aroma tangan Presiden Joko Widodo. Bagaimana Anda menyoroti hal ini? Iya, kalau terkait dengan spekulasi ini memang sebetulnya ada beberapa landasan yang statementnya dibuat oleh partai-partai ini sendiri ya. Misalnya PAN. Bang Zulkifli Hasan tanggal 4 Mei pernah mengatakan memang bahwa saya sih nggak pusing lah. Saya akan nanti pilihan di Capres-Cawapres ditentukan oleh Pak Jokowi saja. Pak Jokowi bilang kanan, saya kanan, Pak Jokowi kiri bilang kiri. Jadi memang ada landasan statementnya, walaupun hari ini dibantah oleh Bang Zul bahwa dorongan ke Prabowo itu tidak terkait dengan dorongan dari Pak Jokowi. Golkar pun sama, kalau kita lihat dari situasi yang aktual, ini kan muncul gosipnya bermula dari Pak Hasyim, yang dalam sebuah daring mengatakan bahwa ada pertemuan terjadi antara Erlangga dengan Prabowo, dengan Sekjen Golkar, dan di situ dikatakan ada restu dan izin dari Pak Jokowi. Jadi memang kalau dibilang ini dalam sebuah ruang yang kosong, saya pikir naif juga. Karena statement itu sudah pernah muncul dari petinggi PAN dan dari Golkar juga. Tetapi apakah ini sebuah final bentuk koalisi, ini yang menurut saya menarik. Menurut saya ini masih perjanjian prakoalisi kalau kita baca dari apa yang beredar ya di WhatsApp terkait dengan perjanjian kerjasama politik. Belum pernah ada kesepakatan terkait dengan deklarasi nama Capres-Cawapres. Baru sebatas kerjasama politik. Dan kita tahu juga kalau komitmen dukungan terhadap Capres itu sudah dilakukan oleh partai-partai sebelum peristiwa ini. Dulu misalnya kalau bicara nama yang bergaung di Rakornas PAN di Semarang, kebetulan saya hadir malah ke Mas Ganjar dan Mas Erik. Kalau kita bicara Golkar sampai sekarang masih didasarkan keputusan Munas 4 tahun lalu atau Rapimnas yang menempatkan Mas Erlangga sebagai Capres. Selama belum ada keputusan baru yang mencabut keputusan itu kan menurut saya belum bisa dikatakan resmi. Termasuk formula terakhir, koalisi itu baru bisa resmi dinyatakan sebagai sesuatu yang mengikat kalau sudah ada nama Capres dan Cawapresnya. Jadi bukan Capresnya saja. Dan itu yang menyebabkan menurut saya
apapun yang sudah diputuskan tadi, termasuk dalam koalisi Mas Ganjar, termasuk dalam koalisi Mas Anies, semuanya masih bisa dinamis dan berubah sampai tanggal 25 November akhir pendaftaran nanti. Baik, saya ke Bang Rey. Kalau memang tadi dikatakan oleh Mas Toto, ini memang ada aroma tangan Presiden Joko Widodo dengan bergabungnya Golkar dan PAN ke Prabowo. Apa sebetulnya untungnya atau yang yang untungnya bagi Presiden Joko Widodo untuk bisa ikut campur begitu dalam penentuan sikap politik kedua partai ini, Bang Rey? Saya tidak melihat ada keuntungan besar bagi Pak Jokowi ya. Karena menurut saya ini lebih karena ada ketegangan antara Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan ya. Memang kalau kita baca setelah PDI Perjuangan mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden, justru hubungan Pak Jokowi dengan Ganjar dan PDI Perjuangan itu kelihatan malah makin jauh, bukan makin dekat gitu. Dan sebaliknya hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu kelihatan makin akrab. Sampai kemudian peristiwa pada hari ini kan. Sulit bagi kita untuk menyatakan bahwa Pak Jokowi tidak terlibat dalam peristiwa ini gitu ya, karena seperti tadi Bung Toto mengatakan berbagai data justru menunjukkan betapa dalamnya keterlibatan Pak Jokowi dan ketergantungan partai-partai ini pada keputusan Pak Jokowi tentang siapa yang akan menjadi teman koalisi mereka gitu. Dan oleh karena itulah bagi saya agak sulit menjelaskan kalau bukan Pak Jokowi atau mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak berada dalam situasi ini gitu ya. Nah kalau ditanyakan kemudian ada apa untungnya bagi Pak Jokowi, saya rasa justru bacaan saya negatifnya jauh lebih besar dari untungnya gitu. Kenapa? Satu-satunya yang menguntungkan beliau itu kan ya mengandaikan ada dua hal. Pertama adalah partai-partai ini akan dukung Pak Jokowi sampai nanti masa jabatannya berakhir dan setelah beliau tidak lagi menjabat sebagai presiden. Dan yang kedua kemungkinan kalau Mahkamah Konstitusi memutuskan ya mengabulkan permohonan penurunan ya batas usia calon wakil presiden atau calon presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun gitu. Yang kemungkinan ya Pak Prabowo akan dipasangkan dengan Gibran. Tapi 70%-nya Pak Jokowi seperti menjauh dari rumah besarnya dan menjauh dari kemungkinan sebagian pendukungnya yang sampai saat ini berharap bahwa Pak Jokowi itu bergandengan dengan Pak Ganjar gitu. Oleh karena itu sebetulnya setelah deklarasi ini saya kira akan ada dinamika politik nasional baru, yaitu hubungan antara 4 koalisi partai politik, dalam hal ini PAN, PKB, Gerindra, dan Golkar, plus dengan Pak Jokowi, dengan satu segi PDI Perjuangan, P3, plus juga dengan selama ini orang-orang yang mendukung Pak Jokowi, tapi kecewa dengan sikap Pak Jokowi yang membiarkan dua partai ini bergabung dengan Gerindra ataupun dengan Pak Prabowo gitu. Saya kira 1 tahun ke depan ini akan panas situasinya. Ya saya nggak tahu, tapi ya kita akan lihat nanti karena kalau kita baca misalnya respon PDI Perjuangan, meskipun mereka tidak mengatakan secara terbuka menyayangkan situasi ini, tetapi ada kata bahwa mereka tidak melakukan intervensi politik kepada partai politik yang lain gitu. Itu bagi saya semacam sinyal bahwa ada sesuatu yang berada di belakang layar, di mana kemungkinan intervensi politik terjadi bagi partai politik sehingga mereka akhirnya menjatuhkan pilihan bukan kepada koalisi PDI Perjuangan. Baik, berarti bisa dimaknai bisa dimaknai sikap Golkar dan PAN hari ini seperti yang tadi dikatakan oleh Bang Rey adalah titik awal naiknya suhu politik di Indonesia. Saya penasaran juga ke Kang Aceh kenapa akhirnya begini, Bung. Jadi akan ada kelihatan koalisi di depan ini 4 partai plus Pak Jokowi. Tapi saat yang bersamaan akan ada koalisi PDI Perjuangan, P3, plus dengan relawan-relawan Pak Jokowi yang kecewa gitu. Saya ke Kang Aceh, penasaran sekali saya Kang Aceh. Kenapa akhirnya Golkar lebih memilih sosok Prabowo Subianto ketimbang sosok Ganjar Pranowo? Apa yang dinilai lebih menguntungkan bagi Golkar ketika mendukung Prabowo Subianto? Ya, pertama tadi disampaikan oleh Ketua Umum kami bahwa kita dengan Pak Prabowo itu kan ya memiliki hubungan yang cukup panjang ya. Dulu ya Gerindra itu kan bin Golkar yang didirikan oleh Pak Prabowo. Jadi secara secara historis bahwa Pak Prabowo adalah lahir dari rahim Partai Golkar. Tentu dari segi ideologis politis tentu kami memiliki kesamaan
sebagai partai karya kekaryaan begitu. Yang kedua, bahwa komitmen kita kan juga jelas bahwa kita sama-sama memiliki visi dalam konteks bagaimana memastikan soal pemanfaatan bonus demografi, ya kesejahteraan dengan bagaimana kita keluar naik kelas menjadi kalangan high income countries. Nah ini semua saya kira memerlukan kepemimpinan yang didukung oleh kekuatan politik yang disebut sebagai koalisi besar. Itu kan sebetulnya sudah pernah digagas sejak 6 bulan yang lalu oleh oleh Presiden Jokowi. Dan dari berbagai pandangan-pandangan yang juga kita lihat bahwa approval rating dari Presiden Jokowi ini kan cukup tinggi. Ya. Tentu kita harapkan kita bisa melanjutkan dari apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi tersebut, sehingga bagi Partai Golkar sendiri ya kita tidak bisa menafikan terhadap approval rating tersebut. Yang kita harapkan tentu juga bisa diambil efek elektoralnya buat kita sebagai bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi. Oke. Nah, bagi kami tentu 2024 ini masa yang kami sebut sebagai crossroad ya, masa di persimpangan jalan bagi bangsa kita. Setelah kita keluar dari pandemi, memang perlu ada akselerasi dengan dibangunnya koalisi besar, dan tanda-tanda terbentuknya koalisi besar ini kan sudah terlihat ya, dengan dukungan Gerindra, Partai Golkar, kemudian PKB, PAN sudah lebih dari 40%, Ya. dan kita harapkan dukungan tersebut justru akan mendorong bagi mempersatukan Indonesia ke depan, gitu ya. Baik. Dan Baik. kita harapkan tentu apa yang kita lakukan dalam rangka bagaimana kita memastikan agar stabilitas politik dan pemerintahan ke depan dari sejak awal sudah terbangun dengan sangat baik, gitu. Baik, oke. Karena Golkar sekali lagi sebagai partai yang selama ini berorientasi pada pembangunan selalu berpikir ke arah bagaimana jalannya pemerintahan ini bisa stabil ke depan. Oke. Kira-kira begitu. Baik. Saya ke Mas Toto, kalau kita mengingat beberapa waktu lalu, Golkar ini kan juga sempat memberikan bunga politik ya ke PDI Perjuangan. Tetapi hari ini lebih memilih figur Prabowo Subianto. Tadi Bang Rey mengatakan ini titik awal suhu politik di Indonesia akan mulai memanas. Menurut Anda, akan ada perubahan di peta kompetisi Pilpres ini seperti apa selain meningkatnya suhu pertarungan politik ini? Dengan sikap Golkar dan PAN hari ini, Mas Toto. Ya, saya tetap melihat apa yang kita lihat hari ini belum bersifat final. Contoh, ketika berbicara mengenai masuknya Golkar dan PAN, menjadi pertanyaan kritis, apakah kemudian PKB merasa terganggu atau tidak? Karena jelas PKB bahkan hari ini langsung menyatakan tetap berpegang pada piagam Sentul, bahwa Caimin ikut menentukan cawapres dan Muktamar hanya memberikan satu proposal tunggal. Caimin menjadi cawapres Pak Prabowo. Dan itu kan sudah berbeda tentu saja sudut pandangnya dengan Golkar atau PAN yang mungkin akan menyerahkan ini kepada kesemuanya secara kolegial. Artinya kan piagam Sentul itu sudah diamandemen, harus diamandemen kira-kira begitu. Dan artinya masuknya dua partai bukan tidak mungkin akan berakibat pada keluarnya partai yang lain. Dan yang saya sebutkan tadi, ketika kita berbicara mengenai final itu, kita pernah punya presiden. Penentuan cawapres itu bisa bahkan baru diputuskan jam-jam terakhir. Nah, bedanya dengan 2019 adalah dalam pemilu 2024, terutama buat partai seperti PAN, PKB, Golkar, penentuan nama cawapres ini menjadi sangat penting ketika mereka juga tahu harganya mahal loh buat mereka untuk bargaining position, karena persaingan di level capres itu cukup ketat. Itu yang menjelaskan bahwa memang kesepakatan sangat mudah terjadi untuk memutuskan satu nama, tetapi perpecahan juga sangat mungkin terjadi ketika penentuan nama cawapres dianggap akan merugikan nama partainya. Nah, ketika berbicara tensi politik panas, saya melihatnya begini. Kita kan berandai-andai ya. Temanya tadi kan apakah Pak Jokowi ada dalam keputusan yang diambil hari ini oleh Golkar dan PAN ya. Kita berandai-andai, saya pikir apapun yang sedang terjadi dalam konstelasi panggung belakang, tetapi kalau didasarkan rumor politik, saya berharap
Pertama, saya tetap merasa tidak etis kalau Ya. ujungnya ini adalah seorang anak presiden akan dimajukan dan koalisi besar ini dibentuk untuk meloloskan seorang anak presiden. Baik. Tidak Ya. masalah kalau tidak perlu sebuah gugatan MK yang kebetulan iparnya itu masih ada di jabatan ketua. Itu yang Oke. menurut saya Mas efeknya Toto. bukan hanya dalam konteks konsultasi politik, tapi bagaimana kita bicara mengenai nilai-nilai Iya. demokrasi yang Oke, kita Mas Toto ditahan sepakati dulu tadi. jawabannya. Kita akan sambung di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time News. Diskusi malam ini saya ke Pak Edi. Kalau kita melihat PKB saja yang sudah hari ini setahun berkoalisi dengan Gerindra sampai harus mempercayakan menggantung nasib mereka kepada takdir begitu ya. Bagaimana PAN melihat hal ini? Was-was juga nggak? Saya kira enggak lah. Kita kan sudah berpengalaman, tadi saya sampaikan, 2 periode, 2 pemilu berturut-turut bersama-sama Pak Prabowo ya. Jadi kita sudah tahu bagaimana kita bekerja sama, bagaimana dengan bekerja sama dengan baik dengan Pak Prabowo dan timnya. Jadi kita merasa bahwa sekarang ini kita dalam posisi justru yang sangat baik untuk bisa bekerja sama kembali ya pada saat ini di mana Pak Prabowo justru kita melihat dari survei ke survei ini kok elektabilitasnya naik terus. Jadi kita tidak hanya punya kerjasama yang baik modalnya, tetapi juga punya modal kekuatan yang sekarang sudah kita lihat diterima oleh masyarakat Pak Prabowo dan tingkat penerimanya sangat tinggi. Jadi kita saya rasa sangat optimis dengan perjuangan kita di tahun 2024 ini. Mengenai cawapres kita serahkan kepada Pak Prabowo dan semua ketua-ketua umum parpol agar dibahas secara musyawarah mufakat. Jadi saya kira ini adalah awal yang baik dan mudah-mudahan akan menjadi akhir yang baik juga nantinya. Oke, baik. Saya ke Bang Rey. Ketika tadi Anda mengatakan bahwa suhu politik ini akan lebih memanas dengan adanya sikap Golkar dan PAN pada hari ini. Apakah ini juga berlaku bagi hubungan Jokowi dan juga PDIP yang mungkin juga akan semakin memanas, Bang Rey, dengan sikap Golkar dan PAN hari ini? Ya, yang saya maksud memanas itu sebetulnya bukan pada pencapresannya, tapi hubungan Pak Jokowi dengan Pak PDI Perjuangan. Tadi saya ketawa ketika Toto mengatakan soal etika politik ya. Bagi saya itu sekarang ini sudah agak absurd ya. Yang ada itu adalah kalkulasi pragmatis dan juga egoisme politik gitu loh. Itu yang membuat sekarang ini kelihatan nggak ada polanya gitu loh. Kesana kemari, segala semua jadi enteng. Kan kalau kita berbicara etika politik sangat mudah memetakannya Pak Jokowi ya bersama dengan PDI Perjuangan kan gitu loh kira-kira. Sementara mungkin Prabowo bahkan bersama dengan partai yang lain. Kenyataannya Pak Jokowi kelihatan membiarkan Golkar ya kemudian PAN, 2 partai yang terakhir kelihatan sangat ingin mengikuti arahannya Pak Jokowi kemana kira-kira telunjuk Pak Jokowi akan berlabuh kepada Pak Prabowo. Apa artinya gitu? Artinya bagi Pak Jokowi yang dinamakan etika itu nggak terlalu signifikan gitu loh kira-kira. Karena sebab etik, ya Pak Jokowi akan mengatakan dengan tegas dukungannya kepada Ganjar juga kepada PDI Perjuangan. Sebagaimana Pak Jokowi sejak dari awal mengatakan ingin terlibat cawe-cawe di dalam pilpres ini gitu. Kenyataannya cawe-cawenya ya kalau disebut bersikap netral di dalam pilihan yang kayak begini, netral itu artinya Anda berpihak kepada yang lain gitu loh kira-kira. Nah oleh karena itulah saya mau mengatakan, saya kira tinggal menunggu ke depan ini seperti apa langkah-langkah politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan. Apakah mereka misalnya membuat langkah yang berbeda seperti dilakukan oleh Nasdem. Kalau Nasdem itu kan tetap meletakkan anggota kabinetnya, anggota partainya di kabinet. Apakah PDI nanti akan menarik anggota-anggota kabinetnya? Saya kira setahun ke depan ini akan menjadi sesuatu yang terus-menerus kita akan lihat seperti apa reaksinya. Gitu. Baik, terima kasih Kang Aceh, Pak Edi, dan juga Bang Rey serta Mas Toto sudah berbagi sudut pandang di Prime Time News malam hari ini. Selamat malam. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.